Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tentu dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita masih beribadah dengan online. Namun ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah dengan tertib, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya semua kita hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam ibadah kita. Saya mengajak bersama-sama kita tundukkan kepala, dan dengan iman kita mengakui bersama-sama bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Berkat Tuhan dicurahkan untuk kita yang beribadah, yang percaya, dan yang mengasihi Dia. Kita buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengar dan terima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pagi ini kami datang padamu, kami bawa yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tujukan setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Haleluya. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, kudus dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan, haleluya, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia, Kau
kami memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu di hidup kami. Terima kasih, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah di hidup kami selamanya. Karena kesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ralabasyakar, yaralalamasyakaralabo, yaralalamasyakaralabatakasaka. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selamanya baik dan tetap baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, selalu Engkau baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dan ketika pujian dan penyembahan kami naikkan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini ada kesembuhan, ada mujizat dinyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kabarnya dahsyat dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak hanya mengasihi kita, tapi Dia benar-benar memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Segala sakit kita telah Dia tanggung. Mujizatnya dinyatakan buat saudara dan saya pagi hari ini. Kita angkat pujian, alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan naikkan pujiannya. Haleluya. Tuhan yang setia di hatimu.
apapun pergumulan kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang saudara hadapi. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Sebab kita punya Bapa yang selalu ada menyertai kita. Cukup tinggal tenang dan diam. Disitulah terletak kekuatan kita. Pagi hari ini kita datang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau yang selalu mendengar setiap doa kami. Dalam setiap lembah yang kelam, Engkau selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Bapa tahu mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepas dari kasih-Mu. Lewat lembaran Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, lewat lembaran, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan membaca Alkitab, kita akan merenungkan bersama-sama
Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur setelah kami menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu. Sekarang kami akan bersama-sama belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi semua jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan nyatakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan menyambut sabda Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan dengan subtema adalah iman yang menjadi kenyataan. Saya yakin dan percaya semua orang Kristen yang beriman kepada Tuhan sangat merindukan, sangat mendambakan bahwa imannya itu bukan iman yang sia-sia, tetapi iman yang menjadi kenyataan. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang 15 ayat 21 dan seterusnya. Judul perikop di situ adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ayat 28 menjadi ayat nats kita. Di bagian yang berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia punya seorang anak, dan anaknya dikatakan menurut Alkitab sering digagahi, sering dikuasai oleh roh jahat. Dan selamanya roh jahat selalu membawa kepada manusia, kepada penderitaan, kepada kesengsaraan, kepada kesusahan. Dan pada saat
yang baik, yang manis. Ketika Yesus bertandang di kota itu, di daerah itu, saudaraku, perempuan Kanaan itu melihat. Lalu perempuan Kanaan menurut Alkitab datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Alkitab memberitahukan kepada kita sekalian, ternyata Yesus seolah, saya katakan, tidak menghiraukan, tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh perempuan Kanaan. Bahkan kita melihat pula bagaimana murid-murid mendekati Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya perempuan Kanaan ini diusir, disuruh pergi karena dianggap telah mengganggunya. Tetapi perempuan Kanaan ini luar biasa. Saudaraku, dia kemudian tetap menjawab apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kisah daripada cerita ini akhirnya kita menjumpai, kita menemukan di ayat yang ke-28. Iman perempuan Kanaan ini menjadi kenyataan. Ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan Kanaan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ayat berikutnya berkata, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Imannya menjadi kenyataan. Hal yang sama tentu menjadi dambaan, menjadi kerinduan, menjadi harapan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kita juga beriman. Nah, iman seperti apa yang harus panjenengan dan saya miliki? Iman yang seperti apa sehingga menjadi sebuah kenyataan? Saudara, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, perempuan Kanaan ini memiliki, yaitu beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara lihat, saudara perhatikan dengan baik di ayat yang ke-22. Maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan. Awal sebuah iman adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, perempuan Kanaan ini menyebut Yesus Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan. Kata yang dipakai adalah kurios, artinya adalah orang yang berkuasa. Kata ini diberikan kepada orang yang melindungi, orang yang pantas karena beroleh kehormatan. Itu kurios. Dan itu yang disampaikan oleh perempuan Kanaan ini kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, hari ini kita dapat pelajaran bagian yang pertama adalah siapa di antara kita yang dalam hidup ini tidak menjumpai, tidak mengalami yang namanya masalah. Perempuan Kanaan ini punya masalah, anaknya sakit dan menderita karena dikuasai, digagai oleh setan. Kita mengenal bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan kafir, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi khusus perempuan Kanaan yang satu ini, saudaraku, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus, awal pertama dia katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kita sekalian, dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam permohonan kita,
yang kita sampaikan kepada Tuhan, jangan ada yang ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Saudaraku, ketika engkau dan saya setiap kali, setiap waktu, setiap saat punya pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat, kita alami yang namanya hadirat Tuhan, yang namanya lawatan Tuhan, yang namanya jamahannya Tuhan, yang namanya kuasa Tuhan, yang namanya berkat Tuhan ditatakan, dicurahkan, diberikan untuk penjenengan dan saya yang percaya, yang beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan Kanaan ini beriman dengan sepenuh hati. Dia beriman dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-setengah. Dia sungguh-sungguh. Namun walau demikian, iman perempuan Kanaan ini sudah benar. Iman perempuan Kanaan ini sudah baik. Iman perempuan Kanaan itu sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita tetap menjumpai dari cerita ini ada hal yang secara manusia itu tidak mengenakan. Dikatakan pada waktu itu perempuan Kanaan itu tidak dipedulikan oleh Yesus. Ya, dia menghadapi sebuah ujian yang pertama tidak dipedulikan oleh Yesus, diabaikan. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Awake dhewe, diri kita ini sudah beribadah, benar, baca Alkitab, oke, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya sampaikan, tidak berarti tidak terjadi apa-apa. Bisa jadi Tuhan izinkan ujian datang kepada kita. Bisa terjadi Tuhan izinkan masalah persoalan menghampiri kita. Seolah-olah doa kita mentok. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah Tuhan mengabaikan doa kita. Dari pelajaran ini sesungguhnya itu pengajaran. Sesungguhnya itu ujian buat panjenengan dan saya. Yang kedua, perempuan Kanaan ini, ujian yang kedua adalah murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus supaya perempuan Kanaan itu pergi. Saudaraku, itulah ujian yang dialami oleh perempuan Kanaan. Tetapi perhatikan dengan baik, perempuan Kanaan ini tidak marah. Perempuan Kanaan ini tidak kecewa. Perempuan Kanaan ini tidak putus asa. Alkitab katakan justru ketika terjadi ujian dua hal itu, Alkitab katakan dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Imannya berkenan di hati Tuhan, dia lulus, dia berkenan di hadapan Kristus. Pelajaran yang kedua ini sangat berarti untuk kita sekalian. Terkadang kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah melakukan kehidupan kekristenan sudah sesuai dengan Alkitab, tapi terkadang kita sudah berdoa, namun kita menunggu jawaban dari Tuhan tidak kunjung tiba. Malah yang sering terjadi karena tidak kunjung tiba, kita mulai marah, kita kecewa, kita putus asa, dan akhirnya tidak sedikit kemudian meninggalkan Tuhan. Perempuan Kanaan tidak demikian. Kita belajar dari perempuan asing ini.
Kita belajar dari perempuan yang dulunya menyembah kepada banyak dewa, tetapi sekarang dia pertaruhkan imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ujian datang silih berganti, perempuan ini tidak kecewa. Dia tetap berseru kepada Tuhan dan imannya terpenuhi. Imannya menjadi kenyataan. Dua hal kiranya menjadi pelajaran berharga untuk kita. Mari. Yang pertama, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun masalah, persoalan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita cakap, kita sanggup menanggung, melakukan segala perkara. Yang kedua, beriman dengan sepenuh hati, tidak ragu-ragu, full penuh. Yesus sanggup, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Imanmu, imanku menjadi kenyataan. Sebab Tuhan yang kita sembah hidup, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami percaya pelajaran dari perempuan Kanaan, kami mendapatkan dua hal. Bahwa yang pertama, kami beriman bahwa Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Engkau adalah segala-galanya bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dan yang kedua, kami beriman tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, tetapi dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bahwa Engkau sanggup, dan sanggup. Engkau menetapkan, meneguhkan, memeteraikan kebenaran firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami, supaya hari-hari kami firman itu ada di dalam kehidupan kami. Sebesar, seberat apapun masalah persoalan yang datang, kami sanggup, sebab Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa kami dengan mengucap syukur kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada warta yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, kita berdoa supaya suasana yang hari-hari ini sedang terjadi, Tuhan adakan lawatan, ada pemulihan bagi Indonesia, khususnya bagi kota tercinta Kabupaten Kendal. Yang kedua, jika hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati dan ingin memberkati pekerjaan Tuhan, datang ke gereja. Gereja dibuka dari jam 7 sampai jam 10 hari ini. Ketika penjenengan datang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, membayar persepuluhan, memberi persembahan untuk pembangunan pastori, memberi persembahan suku, memberi persembahan diakonia dan lain sebagainya termasuk perayaan, datang ke gereja. Ya, itu salah satu tanda sepenuh hati. Ya, datang dan berikan. Di gereja dibuka, ada kantong yang tersedia. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara boleh ditransfer melalui rekening yang ada. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita menaikkan doa buat bangsa kota tercinta kita. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati. Sekarang kami berdoa, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan lawat, kami mohon pengampunan, kami mohon terjadinya keselamatan, kami mohon pemulihan bagi Indonesia tercinta.
Kami mohon kepadamu, lawat bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau adakan pemulihan bagi Indonesia. Kami ingat saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Lawatanmu menjadi harapan bagi kami. Jamah mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenaga kesehatan Tuhan memberkati. Mereka tidak terpapar, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka terima berkat Tuhan. Kami percaya Indonesia alami lawatan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kabupaten Kendal, kota kami tercinta ini, lawatan Tuhan dinyatakan, dan Kabupaten Kendal alami kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami menaikkan doa ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tinggal serta atas hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang setia sampai pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari semua katakan bersama-sama, amin.